Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Isreven Burhan, NPM 22411028, kelas manajemen 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar psikologi industri. Psikologi industri adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks kerja. Ia mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup psikologi industri. Psikologi industri fokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami dan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja. Cakupannya luas, mencakup rekrutmen, pelatihan, motivasi, kepemimpinan, dan kesejahteraan karyawan. Dan pertama, rekrutmen dan seleksi. Mengembangkan strategi untuk memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui program pelatihan yang efektif. Yang ketiga, motivasi kepuasan kerja, mendorong karyawan untuk memberikan performa terbaik dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang keempat, manajemen stres dan kesejahteraan, membantu karyawan mengatasi stres dan menjaga kesejahteraan mereka di tempat kerja. Selanjutnya, peran psikologi industri dalam organisasi. Psikologi industri berperan penting dalam berbagai aspek organisasi, dari rekrutmen hingga kepemimpinan. Ia membantu organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi karyawan. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, psikologi industri membantu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas karyawan. Yang kedua, membangun budaya kerja positif. Dengan menganalisis dinamika, kelompok, dan komunikasi, psikologi industri membantu membangun budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Dan yang ketiga, menurunkan tingkat perputaran karyawan. Dengan memahami kebutuhan dan harapan karyawan, psikologi industri membantu mengurangi tingkat perputaran karyawan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Psikologi industri membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi karyawan. Psikologi industri berperan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Proses ini bertujuan untuk memilih kandidat terbaik yang sesuai kualifikasi dan budaya organisasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Menentukan kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi yang akan diisi. Yang kedua, metode seleksi. Menggunakan berbagai metode seleksi seperti tes psikologi, wawancara, dan assessment center. Yang ketiga ada evaluasi dan keputusan. Menganalisis hasil seleksi dan memilih kandidat yang paling sesuai untuk posisi yang tersedia. Yang selanjutnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Psikologi industri berperan dalam mendesain program pelatihan yang efektif. Yang pertama ada perencanaan, menentukan kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis kinerja karyawan dan kebutuhan organisasi. Yang kedua ada implementasi, mendesain program pelatihan yang menarik, interaktif, dan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Yang ketiga ada evaluasi, mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, selanjutnya kesimpulan dan implikasi psikologi industri. Psikologi industri menawarkan berbagai alat dan teknik untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan kerja dalam organisasi.
Penerapan prinsip-prinsip psikologi industri dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi konsep dasar psikologi industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.